Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah min qawlin bila ilmin wa astaghfirullah min qawlin bila amalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka, untuk mengambil istifadah dari guru kita, Syekh kita, Syekh Dr. Luqmanul Hakim, LCMA. Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis dikatakan bahwa man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri dinina ba'athallahu yawmal qiyamati taqihan aliman. Wa fi riwayatin ukhra man hafiza ala ummati arba'ina hadisan kutiba faqihan. Mudah-mudahan kita tergolong sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Kita mempelajari 40 hadis. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis ke-31. Kemungkinan mungkin ini pertemuan terakhir ya. Kemungkinan. Sampai hadis ke-40. Tanpa memperpanjang waktu, saya rasa kami persilakan kepada Al-Mukarram Syekh Dr. Luqmanul Hakim untuk memberikan materi tentang hadis Al-Arba'una Ar-Ramadaniyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'du, ikhwatal iman. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik dan inayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai hari ini ya, dan kita sudah masuk ke hari yang ke-17 ya, dan tentu ini adalah semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pagi hari ini insyaallah akan melanjutkan kajian Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah ya, dan sudah sampai kepada hadis yang hari ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-31 ya. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra idza dakhala al-ashru ya, ahya al-lail ya, boleh al-ashra atau al-ashru ya, idza dakhala Rasulullah al-ashra atau idza dakhala al-ashru ay idza dakhala al-ashru al-awakhir. Ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Shadda al-mi'zara. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 malam terakhir atau jika 10 malam terakhir telah masuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam yaitu dengan beribadah. Nah, ia meningkatkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap hari itu memang sudah selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Tetapi khusus pada malam-malam 10 terakhir itu beliau tingkatkan lagi, ya, maksimalkan lagi, ya, membangunkan, kemudian juga membangunkan keluarganya, istri-istrinya, semuanya dibangunkan untuk menghidupkan malam tersebut, ya, dan menguatkan tali pinggangnya yang bermakna yakni al-ijtihad, ya,
bersungguh-sungguh. Nah, maka Ramadan tentu seperti yang kita ketahui adalah bulan terbaik di antara semua bulan-bulan ya, lainnya, karena memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Ya, seperti yang hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita baca, pada bulan itu dibuka pintu-pintu kebaikan, tutup pintu keburukan, pahala dilipat gandakan, ampunan dosa selama setahun diberikan, dan seterusnya. Nah, keutamaannya ini akan bertambah lagi ya pada 10 malam terakhir atau 10 hari ya, khususnya malam terakhir. Ya, karena dugaan kuat bahwa Lailatul Qadar itu datang pada 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, maka supaya tidak terlewatkan malam tersebut, maka cara satu-satunya adalah ya dengan kita menghidupkan semua malamnya. Karena barang siapa yang menghidupkan semua malam 10 terakhir tersebut, ya pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan tidak ada makna lain kecuali kita pada malam tersebut bersungguh-sungguh beribadah. Ya, sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, sebentar. Ya. Mohon maaf. Ya, jadi dengan bersungguh-sungguh pada malam tersebut, ya maka itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin terlewatkan itu, karena di hadis sebelumnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar tersebut, maka dia sudah artinya tidak mendapatkan kebaikan apapun juga. Ya, dia sudah kehilangan kebaikan yang senilai dengan ribuan malam, ya, ribuan malam, subhanallah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam terakhir ini menghidupkan malam-malamnya, ya, akan sepenuh malam dihidupkan, bangunkan keluarga-keluarganya, ya. Baik. Nah, oleh sebab itu Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan dan disunnahkan untuk menambah ibadah pada 10 hari terakhir. Ya, sebagaimana disunnahkan juga untuk menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah. Artinya kita ragamkan, kita perbanyak bentuk-bentuk ibadah. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya baca Al-Quran saja, tetapi malam-malam tersebut semua, kalau bisa, semua bentuk kebaikan kita lakukan walaupun sedikit. Bersedekah, silaturahim, ya, pokoknya semua bentuk-bentuk kebaikan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Semua bentuk kebaikan kita usahakan lakukan, ya, dan itu kita mulai dari maghrib, ya, dari maghrib malam 10 terakhir, apalagi pada malam-malam yang memang diprediksikan akan ada Lailatul Qadar. Nah, kenapa? Karena walaupun mungkin pada malam tersebut kita berbuat sedikit, nah, tetapi bukan sedikitnya di sini. Kita lihat pada malam apa kita melakukan itu. Pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan.
Artinya apa? Kita bersedekah pada malam itu, walaupun mungkin hanya dengan beberapa rupiah ataupun dengan beberapa potong makanan, tetapi itu seakan-akan kita bersedekah selama lebih baik, bahkan lebih baik daripada 83 tahun, 4 bulan. Lebih baik daripada itu, tanpa terputus-putus, subhanallah. Ya, kita sholat pada malam itu, ya seakan-akan kita sholat selama 83 tahun lebih, tidak terputus-putus, subhanallah. Ya, itulah sebabnya Rasulullah SAW yang memang sudah sampai kepada puncak kesempurnaan di dalam ibadah, itu pun masih berupaya untuk memaksimalkannya lagi. Ya, nah, maka ini yang harus kita contohi. Jangan sampai kita terlewatkan malam-malam ini. Kita berusaha semampu kita untuk memaksimalkan ibadah khususnya, ya khususnya di malam-malam 10 malam terakhir tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Hadis yang ke-32. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awsat min Ramadan. Fa'takafa 'aman hatta idza kana ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 رواه الإمام البخاري. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 kedua di bulan Ramadan atau 10 pertengahan pada bulan Ramadan. Ya. Di awal-awal dulu beliau iktikafnya itu 10 pertengahan atau 10 kedua. Pada suatu tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di bulan Ramadan, ya, hingga ketika tiba malam ke-21, ya, ketika tiba malam 21, yaitu hari di mana beliau keluar dari iktikafnya di waktu subuh, ya, di waktu subuh, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah beriktikaf, ya, bersamaku, yakni pada 10 pertengahan atau 10 kedua, maka hendaklah ia beriktikaf pada 10 hari terakhir. Ya. Hendaklah ia beriktikaf pada 10 hari terakhir. Nah, aku telah melihat malam Al-Qadar ini. Ya. Faturi itu aku telah diperlihatkan, artinya diperlihatkan di dalam mimpi, ya, aku telah diperlihatkan malam ini, artinya waktunya yang pasti itu saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpi. Fanusi kemudian apa? Summa unsituha, kemudian saya dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, waktunya yang pasti tersebut. Ketika itu, nah, tetapi aku masih ingat, artinya aku masih ingat tanda-tandanya, ya, tanda-tanda Lailatul Qadar tersebut. Nah, ketika itu aku melihat diriku dalam mimpi, ya, sujud di atas air dan tanah basah di pagi harinya. Ya, artinya tanda-tandanya adalah di malamnya Lailatul Qadar, ya, di paginya itu saya melihat di dalam mimpi, ya, pagi dari malam Lailatul Qadar itu atau setelah berlalu Lailatul Qadar itu, saya melihat diri saya sujud di atas air dan tanah basah di pagi harinya.
Ya. Maka carilah ia atau Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam terakhir. Dan carilah pada setiap malam ganjil. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kemudian pada malam itu, jadi pagi hari 20, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari i'tikaf yang 10 kedua tersebut. Kemudian beliau memberitahu bahwa barang siapa yang i'tikaf bersama saya pada 10 malam kedua ini, maka hendaklah ia beriktikaf pada 10 malam terakhir berikutnya. Nah, kenapa? Karena saya diperlihatkan Lailatul Qadar. Saya telah melihat Lailatul Qadar, artinya saya telah melihat waktu dan kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Tapi saya dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi saya ingat, saya bermimpi melihat tanda-tandanya. Ketika itu di pagi hari Lailatul Qadar tersebut saya sujud di atas air dan tanah yang basah. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kemudian pada malam itu, yaitu pada malam 21, langit menurunkan hujan. Nah, pada waktu itu masjid masih beratapkan daun kurma, hingga hujan mengalir masuk ke dalam masjid. Kemudian mataku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dahi beliau ada sisa air dan tanah basah di waktu pagi, pada hari ke-21. Nah, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ketika itu pada malam 21, pada malam 21. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pertama, i'tikaf adalah amalan yang disunnahkan, dan para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid. Dan i'tikaf ini lebih dianjurkan lagi pada bulan Ramadan, terlebih lagi pada 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di antara malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian tadi di dalam hadis dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uritul lailata summa unsituha. Saya diperlihatkan, lalu saya dijadikan lupa. Para ulama mengatakan bahwa dalam hadis ini tidak bermaksud bahwa baginda melihat malaikat dan cahaya secara nyata kemudian lupa. Bukan itu yang dimaksud. Malam itu saya bukan maksudnya beliau melihat cahaya, beliau melihat malaikat kemudian lupa pada malam apakah ia melihat. Karena hal seperti ini jarang dapat dilupakan karena itu adalah peristiwa yang besar. Nah, tetapi maksudnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar ialah pada malam sekian dan sekian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa apa yang diberitahukan kepadanya atau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lupa, dengan hikmah Rabbaniyah, dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita mencarinya pada malam-malam ganjil, dan menurut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 Ramadan. Kenapa? Karena tanda yang disebutkan oleh Rasulullah itu terjadi pada hari ke-21. Nah, alhasil, menurut riwayat ini, Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 Ramadan. Baik.
Hadis yang ke-23. Maaf, ke-33. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Ya. Nah, di sini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau tadi perintahnya itu kita diperintahkan untuk iktikaf pada 10 malam terakhir. Nah, kemudian pada hari ke-33, pada hadis ke-33 ini lebih spesifik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iktikaf tersebut kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Nah, dan kita ketahui bahwa Lailatul Qadar ialah malam yang penuh berkah, ya, dan keutamaan. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam tersebut meningkatkan dan mengoptimalisasikan ibadah beliau. Ya. Nah, ada apa saja sih yang terdapat pada malam tersebut? Ya, pertama, ya, di antara keutamaan-keutamaannya adalah bahwa pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Ya, jadi Al-Qur'an itu turun dengan dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, At-Tanzilul Awal, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke Lauhul Mahfuz. Ya, menurunkannya ke Lauhul Mahfuz. Kemudian At-Tanzilus Tsani, ya, itu diturunkan, dan ini diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Ya, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Nah, kemudian tanzil yang kedua, penurunan yang kedua, itu Allah menurunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini yang terjadi, yang diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu." Ya, kami menurunkannya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan menurunkannya secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu terdapat di langit pertama, ya, di langit yang paling bawah, ya, atau di langit dunia, sama dunia, ya, langit yang terendah. Ya, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini, ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan ataupun menyimpan wahyu tersebut, ataupun Al-Qur'an. Baik. Kemudian, nah, inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya, karena kalau kita lihat di sini para mufassir ketika menganalisa kata-kata yang digunakan di dalam menginformasikan tentang turunnya Al-Qur'an, itu menggunakan dua kata, yaitu anzala dan nazzala. Ya, dan para ulama sepakat bahwa anzala itu menunjukkan bahwa Allah menurunkan secara keseluruhan, sekaligus, secara utuh. Ya, oleh sebab itu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil itu menggunakan anzala semua, anzalat Taurat wa anzalat Taurat wal Injil. Tetapi Al-Qur'an itu terkadang anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Nah, di dalam ayat-ayat lain Allah menggunakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, dan nazzala itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sedikit demi sedikit, ya, munajjaman, mufarraqan, secara terpisah, ya, sesuai dengan
sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Para ulama mengatakan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menginformasikan ahlus sama, ya, bahwa Al-Qur'an yang mulia ini, ya, akan diturunkan kepada umat kekasih kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, di antara keutamaannya adalah bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Dan itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya bahwa malam, ya, malam kemuliaan ataupun malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya adalah bahwa amalan pada malam itu, ya, pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan. Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif. Ya. Imam Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik di sini, lebih baik dari 1000 bulan, ialah solat dan amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari solat dan puasa selama 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Dan kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar ataupun 1000 bulan itu sama dengan 83,4, ya, 83 tahun 4 bulan. Ya, kisahnya dulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ada umat-umat sebelumnya itu yang berjihad, mengangkat senjata, berperang di jalan Allah itu selama 1000 tahun. Ya, karena memang mereka diberikan umur yang panjang. Nah, akhirnya para sahabat merasa berkecil hati. Ya, kenapa? Karena umur umat ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu ya berkisar antara rata-rata berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Hanya mereka berkecil hati, bagaimana mungkin kita bisa mengejar orang-orang yang umurnya 1000 tahun, mereka bisa beribadah 1000 tahun, sementara kita hanya umurnya 60 tahun, tentu tidak akan bisa menyamai mereka. Ya. Akhirnya Rasulullah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Ya. Artinya apa? Kalau umur umat ini 60 berkisar antara 60 sampai 70, katakanlah ya 60 tahun. Ya, kalau 60 tahun misalnya katakanlah kita mulai balik itu 12 atau kita ambil jauhnya itu 15 tahun. Artinya kita memiliki peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu selama 45 kali. Ya, coba bayangkan kalau selama 45 Ramadan itu kita bersungguh-sungguh, ya, maka itu artinya kita mendapatkan 45 Lailatul Qadar. Ya. Nah, 45 Lailatul Qadar itu artinya lebih baik dari yang kalau satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari 83,4. Ya, maka kalau kita kalikan 45 jadi berapa? Jadi 3753 tahun. Subhanallah. Ya, jadi seakan-akan orang hanya dalam 45 malam, umat Islam hanya dalam 45 malam beribadah, itu melebihi umur dari umat-umat sebelumnya. Ya, melebihi umur dari umat-umat sebelumnya, yaitu 3753 tahun. Subhanallah. Ya, dan tentu inilah keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya dan hanya diberikan kepada umat kekasih Allah Subhanahu wa taala,
umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini yang perlu kita syukuri. Kemudian Lailatul Qadar juga adalah malam yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, dan keberkahannya itu ya sudah terlihat tadi, lebih baik dari seribu bulan, karena keberkahan al-barakah itu maknanya ziyadatul khair, ya bertambahnya ataupun melimpahnya kebaikan. Ya, kemudian di antara keistimewaannya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi amri rabbiha, ya bi idni rabbihim min kulli amrin. Ya, malaikat-malaikat turun. Jadi malah banyak malaikat yang turun, ya, banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Qur'an, mereka akan mengelilingi orang-orang yang berada di dalam majelis zikir. Artinya malaikat itu tidak akan turun kecuali ada perkara besar, ada rahmat besar ataupun ada berkah besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu disifati sebagai malam yang sejahtera. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa? Ialah syaitan, ya, kata ulama, syaitan tidak dapat berbuat apapun di malam tersebut. Baik itu berbuat keburukan atau mengganggu yang lain. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Juga bermaksud bahwa malam tersebut Allah tidak mentakdirkan kecuali keselamatan. Pada malam tersebut Allah tidak mentakdirkan kecuali keselamatan. Beda dengan malam-malam lainnya, Allah mentakdirkan musibah dan keselamatan. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dan banyak lagi makna-makna lain yang disebutkan oleh para ulama tentang salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian Lailatul Qadar itu malam dicatatnya takdir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar dijelaskan dengan perinci dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat yang menulis takdir mengenai perkara-perkara yang akan terjadi selama setahun. Nah, kemudian yang ketujuh, di antara keistimewaan malam tersebut adalah malam tersebut diampuni dosa orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Man qama ramadhana imanan wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang bangun salat malam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan mengimani malam tersebut dan semata berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan keutamaan, yaitu tujuh keutamaan pokok ataupun ya, keutamaan pokok Lailatul Qadar yang harus kita kejar dan jangan kita sia-siakan. Baik, hadis yang ke-34. An Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uritu Lailatul Qadri thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Qala famutirna lailata 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dijadikan lupa ya akan waktu pastinya. Dan aku melihat diriku yaitu dalam mimpi pada pagi hari dari malam tersebut bersujud di air dan tanah yang basah. Ya. Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, maka diturunkan hujan kepada kami malam 23. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami dan sesungguhnya sisa air dan tanah basah terlihat pada dahi dan hidung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini, yaitu dalam hadis Abdullah bin Unais, ini berbeda dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis ini menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 23. Ya. Pada malam 23. Berbeda dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu pada malam 21. Nah,
Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa di dalam Tuhfatul Ahwazi ya, mengatakan tidak tersembunyi lagi bahwa hadis Abdullah bin Umais ini bertentangan dengan hadis Abu Sa'id dalam penentuan waktu ataupun malam Lailatul Qadar. Ya. Ada yang berpendapat ya bahwa yang rajih yang kuat adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri karena kedua-duanya adalah riwayat as-sahihaini ya. Tapi yang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, sementara yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kalau kita mengikut kepada urutan tentu hadis Imam Bukhari lebih tinggi dari hadis Imam Muslim. Ya. Oleh sebab itu sebagian ulama berpendapat bahwa yang rajih adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa? Karena hadis tersebut muttafaq alaihi, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, diriwayatkan oleh kedua imam Bukhari wa Muslim. Ya. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa dalam kedua hadis ini berbeda. Ya, artinya itu terjadi 2 kali. Alhasil ya kita tidak perlu ribet di dalam mempertentangkan mana yang rajih dan mana yang tidak rajih. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi yang harus menjadi perhatian kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dan 23 itu termasuk dari malam yang ganjil. Ya. Jadi di sini sudah 2 riwayat yang menyatakan Lailatul Qadar itu pertama pada malam 21, kedua pada malam 23. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-35. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana mutaharriyan falyataharraha lailata 27 yakni Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencarinya dengan bersungguh-sungguh atau mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah ia mencarinya pada malam 27. Maka di dalam hadis ini secara spesifik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencarinya pada malam 27. Baik. Hadis Ibnu Umar ini menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar ada pada malam 27. Ya. Dan banyak ulama yang berpendapat demikian. Ya. Dan inilah pendapat sebagian sahabat bahwa malam Lailatul Qadar itu selalu ada pada malam 27. Ya. Seperti misalnya di antara sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wallahi inni la'lamuha." Demi Allah katanya. Sesungguhnya aku mengetahuinya. Ya, aku mengetahuinya. Inni la'lamuha. Saya mengetahui Lailatul Qadar itu. Wa aktsaru ilmi hiya al-lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Ya, ialah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami untuk bangun salat padanya yaitu malam 27. Ya. Kemudian di dalam hadis Sayyidina Sufyan bin Muawiyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri Lailatu 27. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, Lailatul Qadri Lailatu 27. Ya. Nah, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan yang artinya Zir ibn Hubais ditanya tentang Lailatul Qadar. Zir ibn Hubais adalah seorang tabi'i, ya, banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia berkata, Umar, Hudzaifah dan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meragukan bahwa malam itu ialah malam 27. Ya. Dan kalau kita melihat pendapat yang banyak diamalkan oleh di beberapa negara itu adalah memang malam 27. Sebab itu kalau di Mesir itu kan peringatan malam Lailatul Qadar itu selalu diadakan pada malam
27 atau malam menyambut Lailatul Qadar. Kemudian juga di Jordan, kemudian di negara-negara Arab lainnya itu seperti itu. Ya mungkin mereka berlandaskan kepada riwayat-riwayat ini. Ya, dan banyak lagi pendapat ulama yang menyatakan Lailatul Qadar itu adalah malam 27 dan semua itu adalah ada kemungkinan benar. Kenapa? Karena termasuk malam-malam ganjil. Ya, yang jelas Rasulullah tekankan cari pada malam-malam ganjil. Ya, malam keberapa? Ya Allah sembunyikan. Tujuannya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh bukan beribadah itu bukan untuk hanya mendapatkan malam, tetapi beribadah untuk sahibul lail, ya sahibul lailatul qadar, la al-ibadah li lailatul qadar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyembunyikan kebaikan-kebaikan, ya tujuannya adalah supaya kita istiqomah. Ya, jadi sasaran utamanya adalah supaya kita istiqomah, ya bukan beribadah semata-mata berkaitan ataupun bergantung kepada masa-masa tertentu saja. Taib, hadis yang ke-36 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi lailatul qadri fatalaha rajulani minal muslimin faqala kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah. Dari Ubadah bin Samit rawahu al-Bukhari. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika keluar untuk memberitahu kami, yaitu kapan terjadinya Lailatul Qadar atau waktu pasti terjadinya Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang dari kaum muslimin yang berkelahi. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, aku keluar untuk mengabarkan, menginformasikan kepada kalian tentang waktu Lailatul Qadar. Lalu si Fulan dan Fulan berkelahi. Akhirnya malam itu diangkat, ya diangkat, bukan malam yang diangkat tetapi ilmu pengetahuan saya tentang malam itu pun diangkat, ya akhirnya malam itu diangkat dan mudah-mudahan hal itu lebih baik untuk kalian, ya dan memang itulah lebih baik, ya kenapa? Karena kalau sudah ditentukan bahwa misalnya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27, maka nanti sebelum malam 27 mungkin banyak orang yang mungkin tidak memiliki keikhlasan yang tulus. Dia hanya akan beribadah, akan bermalas-malas sebelum malam 27. Wah, nanti saja kalau udah malam 27 kita bersungguh-sungguh. Maka akan terjadi seperti itu. Nanti setelah malam 27, wah, karena saya sudah beribadah malam 27, malam lebih baik dari 1000 bulan, ya udah setelahnya nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Akan terjadi seperti itu. Tetapi dengan disembunyikan, ya maka mereka akan bersungguh-sungguh, ya setidaknya pada 10 malam terakhir. Dan kalau mau pastinya, ya udah bersungguh-sungguh dari awal bulan sampai akhir bulan. Lebih pasti lagi seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man ijtahada sanata adrakal lailata. Barang siapa yang berijtihad selama 1 tahun, istiqomah beribadah, ya maka dia sudah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah pada ke-9, ya artinya pada malam ke-tasi'ah wal 'ishrin, was-sabi'ah wal 'ishrin, maksudnya fit-tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah, ya bukan pada malam malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5, tidak, ya at-tasi'ah wal 'ishrin, seperti kata Imam Ibnu Hajar. Maka carilah pada malam ke 29, 27 dan 25. Ya. Dalam riwayat Ismail bin Ja'far, jadi di sini kalau kita melihat secara zahir, iltamisu hafit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Carilah ya pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Tetapi di dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan dengan lafaz carilah, ya iltamisuha, ya iltamisuha, carilah dia pada 9, 7 dan 5, maksudnya adalah 29 dan 27 dan 25.
25. Ya. Maka di sini sudah disebutkan malam-malam yang memungkinkan terjadi Lailatul Qadar. Ya, pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri pada malam 21. Kemudian pada riwayat Abdullah bin Unais itu malam 23. Kemudian dari riwayat Ibnu Umar itu pada malam 27. Kemudian malam oleh Ubadah bin Samit yaitu pada 29, 27 dan 25. Ya. Nah, maka secara keseluruhan bahwa riwayat-riwayat tersebut menyatakan bahwa menguatkan ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iltamisuha fi kulli witrin, carilah pada malam-malam ganjil tersebut. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, itu semuanya berkaitan tentang Lailatul Qadar. Baik, hadis yang ke-37. Ya, 37 sudah keluar dari pembahasan Lailatul Qadar, yaitu tentang sahur. Ya, kembali sahur. Baik. Hadis ke-37 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri ya fis suhuri barakah ya fa inna fis suhuri barakah ya maaf itu harokatnya ya betul as-suhur ya as-suhur ya. Apa beda antara sahur dan suhur? Kalau suhur itu adalah fi'il ya, perbuatan makan sahur. Kalau as-sahur itu ya adalah yang dimakan ya, makanan sahur. Sama seperti wudu dan wadu. Wudu adalah perbuatannya, wadu adalah alat yang digunakan untuk berwudu yaitu air. Nah, seperti apa? Waqud dan wuqud. Nah, kalau wuqud itu mengisi minyak, mengisi bahan bakar, tapi kalau waqud adalah bahan bakar itu. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Ya, jadi semua fi'il yang wazannya wuqud dan waqud ya ataupun fu'ul dan fa'ul, fu'ul itu adalah perbuatannya, tapi fa'ulnya itu adalah alatnya. Ya. Maka fa inna fis suhuri ya karena pada makan sahur itu adalah barakah, terdapat keberkahan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu disunahkan untuk makan sahur. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa saja keberkahan-keberkahan yang ada pada sahur? Yang pertama, mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan menentang ahlul kitab karena mereka puasa juga kutiba 'alal ladzina min qablikum tetapi mereka tidak sahur. Kita diperintahkan untuk sahur ya. Nah, maka ketika kita sahur ya maka kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara keberkahan di sini adalah menguatkan fisik di dalam beribadah. Karena tujuan yang harus kita fahami bahwa berpuasa itu bukan supaya kita lapar. Ya, tetapi tujuannya adalah agar kita dapat mengendalikan nafsu, ya, dengan dapat mengendalikan, artinya dengan kita mengendalikan nafsu yang paling utama yaitu nafsu makan, karena makan adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Artinya apa? Kalau dalam kebutuhan yang sangat mendasar sekali itu kita dapat mengendalikan diri, ya maka akan lebih mampu lagi mengendalikan diri pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder ya atau yang bersifat tahsini ya, atau haji, tahsini dan kamali ya. Jadi kalau yang sangat mendasar saja itu kita sudah dapat mengendalikan diri, maka akan lebih mampu lagi mengendalikan diri pada yang lainnya. Ditambah lagi para ulama mengatakan, Imam Ghazali di dalam Ihya mengatakan bahwa sumber dari segala syahwat itu adalah syahwat perut. Karena orang kalau perutnya sudah penuh ya maka
dia akan sudah mulai mencari syahwat-syahwat lainnya. Tapi kalau orang perutnya kosong, maka dia akan hanya fokus untuk mencari makan saja. Tidak akan berpikir untuk minum khamar, berpikir untuk berzina, bagaimana mau berpikir tentang maksiat-maksiat itu sementara perut masih kelaparan. Ya. Nah, maka tujuan dari berpuasa itu bukan supaya kita lapar, ya, tetapi supaya kita dapat mengendalikan nafsu kita. Ya. Nah, oleh sebab itu supaya tidak terlalu lapar, karena orang juga kalau terlalu lapar keseimbangannya akan hilang, keseimbangan fisik, keseimbangan mental, keseimbangan pikiran itu akan hilang. Oleh sebab itu orang kalau lapar itu mudah marah dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini ada beda antara lapar yang diinginkan, lapar yang diniatkan dengan lapar yang terpaksa. Kalau lapar terpaksa itu biasanya sering memaksa orang untuk berbuat ataupun bertindak dengan tindakan yang tidak baik, mencuri dan lain sebagainya. Tetapi kalau lapar yang diniatkan, ya, apalagi niatnya adalah lillah, nah inilah yang akan melahirkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Kemudian di dalam sahur juga, ya, orang akan bangun pada saat, ya, ketika pada saat yang sangat mulia, yaitu sepertiga malam, ya, dia dapat berzikir dan berdoa dan beristighfar pada waktu yang mustajab, ya, karena ketika itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirah. Ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun, artinya rahmatnya kata para ulama turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil, ayo siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Nah, maka dengan kita bangun sahur, kita memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan dan ijabah doa ini. Kemudian yang keempat, ya, kita dapat menyusul niat. Mungkin di awal malam kita lupa berniat, ya, maka dengan bangun sahur kita dapat menyusul niat. Ya, kemudian yang kelima, waktu sahur itu adalah waktu utama untuk beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya kalau tidak salah dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari Makhul Asy-Syami. Beliau mengatakan jika ada di dalam satu kaum, ya, di dalam satu kaum 25 orang saja yang beristighfar di waktu sahur, ya, selama paling tidak 15 kali saja. 15 kali saja. Ya. Ya, maka apa? Kaum tersebut akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkat keutamaan istighfar di waktu sahur. Itu di antara keberkahan-keberkahan yang akan didapatkan dari sahur. Baik. Wallahu taala alam. Baik, hadis yang ke-38. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza afṭara dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, wa thabata al-ajru insyaallah. Rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i qala ad-Daraqutni isnaduhu hasanun wa qala al-Hakim sahihun ala syart asy-syaykhaini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa, beliau bersabda, telah hilang dahaga, dhahabadh dhama, telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, urat-urat telah basah, ya, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah diraih dan pahala ditetapkan insyaallah. Ini diantara doa-doa ketika berbuka puasa. Dan diantara doa lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang mursal, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika
aftartu. Ya, dan ini para ulama sepakat menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka di antara doa-doa yang disunnahkan bagi kita untuk membacanya. Ya, walaupun sebagian orang sekarang mengatakan nggak boleh, itu hadis dhaif, nggak boleh berdoa dengan doa tersebut. Lah, hadis dhaif, kita berdoa dengan doa dari diri kita saja boleh, apalagi dari hadis yang ya sanadnya, walaupun sanadnya bermasalah, tetapi kata Sayyidina Imam Ahmad itu masih ada bau ya daripada pendapat sendiri, itu lebih dekatlah hadis dhaif daripada pendapat sendiri. Ya, maka itu tidak perlu kita hiraukan ya. Nah, kalau bisa kita baca semua doa-doa ini sebelum berbuka puasa ya, agar kita semuanya mendapatkan keberkahan. Ya, kemudian juga ada doa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar juga. Beliau kalau berbuka, Abdullah bin Amr ya, apabila berbuka puasa, beliau membaca Allahumma inni as'aluka birahmatikal allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Ya. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Ya, an taghfir li, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis yang ke-25. Baik. Kemudian hadis yang ke-39. An Salman bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahurun. Ya. Fa innal ma'a tahurun, rawahu Abu Dawud. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Ya. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air. Ya, karena sesungguhnya air itu mensucikan. Ya. Ini sunnah di dalam berbuka. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma'in. Ya, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jika berbuka dengan beberapa biji kurma basah, rutab. Ya, rutab. Nah, kalau tidak ada rutab, ya maka dengan kurma kering, ya, kurma kering, ya, yang sudah tidak berair lagi atau mungkin masih empuk juga, ya. Nah, jika kurma kering tidak ada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa teguk air, ya. Maka kita upayakan mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka. Baik. Hadis yang ke-40, yaitu hadis yang terakhir. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yakhtima lana bihusnil khatimah. An Abi Ayyub radhiyallahu an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana ka shiyamid dahri. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari ya dari bulan Syawal, maka ia seakan berpuasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Ya, maka kita harus memahami ya, di sini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk berpuasa pada 6 Syawal. Ada hikmah tersembunyi di balik itu, ya, bahwa tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, adalah jalan menuju kesempurnaan ibadah dan ubudiyah, ya, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa penyucian jiwa, ibadah dan ubudiyah kita itu tidak akan sempurna, karena akan selalu dikotori oleh kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Nah, oleh sebab itu setiap muslim dituntut untuk mensucikan jiwanya secara
terus-menerus, ya, sehingga dapat sampai kepada tahapan istiqomah. Nah, untuk meraih tujuan inilah semua ibadah dan ketaatan disyariatkan. Jadi semua ibadah itu sasaran akhirnya adalah agar kita dapat sampai kepada kesucian jiwa. Ya. Puasa la'allakum tattaqun, salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, zakat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi semua pada intinya ibadah-ibadah itu memiliki sasaran yang sama, yaitu tazkiyatun nafsi, ya. Nah, maka semakin banyak ya seorang hamba melakukan ibadah, menjalankan ketaatan dengan ikhlas dan benar, nah maka akan semakin sucilah jiwanya. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa orang-orang yang taat memiliki hati yang lembut. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati mereka lembut, mudah tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Sementara ahli maksiat itu kita lihat bahwa hati mereka itu kasar, ya, bahkan mati. Nah, dan ibadah puasa ini termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling utama, bahkan media yang paling ampuh untuk mensucikan jiwa itu adalah puasa, ya, adalah puasa. Oleh sebab itu kalau ibadah-ibadah lainnya itu tidak secara nyata ya mengatakan la'allakum tattaqun, tetapi hanya puasa yang disebutkan la'allakum tattaqun, ya. Kenapa? Karena kaitannya puasa ini adalah bagaimana orang dapat mengontrol dan mengendalikan nafsunya, yang mana nafsu inilah sebab utama orang terjatuh ke dalam dosa, ya. Maka puasa adalah ibadah yang paling utama untuk mensucikan jiwa dan membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, menyembuhkannya dari penyakit-penyakitnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya bulan Ramadan merupakan musim di mana kita menempa diri, mensucikan diri, membersihkan hati, sehingga orang yang berpuasa keluar dari Ramadan ya dengan hati yang baru, dengan jiwa yang berbeda dan akhlak yang mulia, ya. Dan itu menunjukkan bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa setiap amal kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, seperti kita jelaskan dalam hadis sebelumnya. Nah, kalau 30 hari ya maka akan menjadi 300 hari, ya, 300 hari. Nah, jika ditambah dengan 6 hari dilipat menjadi 10 hari berarti 360 hari, ya. Jadi seakan-akan artinya maknanya bahwa apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa seumur hidup. Seumur hidup. Kenapa? Karena 360 tahun dia sudah dihitung seakan-akan berpuasa, walaupun mungkin berpuasanya itu hanya 36 hari. Dan ini menunjukkan kita memang dituntut untuk mengisi semua hidup kita itu dengan ibadah, ya. Bahkan setelah Syawal nanti diikuti dengan Zulqa'dah, Zulhijjah. Di situ lagi ada ibadah lain yang tujuannya adalah menjaga kestabilan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Baiklah, ikhwatal iman, alhamdulillah dengan rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita telah menghatamkan 40 hadis mengenai puasa Ramadan ya, dan semuanya ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya di hari-hari akhir ini kita dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah kita ya, di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Amin. Dan sebagai penutup Al-Faqir mengijazahkan 40 hadis ini kepada semua yang menghadiri majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya, keberkahan pada bulan Ramadan ini kepada
kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabilna jami'an dokter. Baik. Jazakumullahu khairan. Wa baraka fiikum jami'an. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dokter atas waktu yang antum luangkan untuk kami semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih istiqomah lagi, insyaallah. Amin. Saya tadi kebetulan host ini ya, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama di hadis ke-31 tadi bahwa Imam Nawawi ketika menjelaskan menguatkan tali pinggangnya itu adalah al-istihad. Berarti di sini kita dianjurkan, disunahkan untuk bagaimana menambah ibadah kita supaya ibadah kita semakin meningkat. Kemudian di hadis ke-32 tadi kita tahu bahwa diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau memprediksikan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21. Kemudian di hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais malam ke-23, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau memprediksikan diprediksikan bahwa hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh riwayat Ibnu Umar di sini ada malam ke-27. Kemudian hadis ke-36 tadi diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit jatuh pada malam ke-29, 27 dan 25. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan tentang 7 keutamaan pokok pada malam Lailatul Qadar dan 5 hal keistimewaan ketika kita melaksanakan ibadah sahur. Kemudian beliau juga menjelaskan tadi makna antara suhur dan sahur. Kalau suhur itu fiilnya, kata kerjanya. Kalau sahur itu apa yang dimakannya. Kemudian mungkin di sini juga saya ada sedikit ini juga semacam mungkin taklik ya, mohon maaf sebelumnya. Di ini juga dalam kitab I'anatul Talibin juga Imam Ghazali pernah mengatakan qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha ta'lamu fihi bil yaumil awwal min asy-syahr. Jadi bisa diketahui dari hari pertamanya. Fa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumul arbi'a, kalau seandainya hari pertama itu hari Ahad dan hari Rabu, maka fahiya lailatu tis'a wa ishrin. Lailatu tis'a wa ishrin. Kalau yaumul Isnin berarti ihda wa ishrin. Kalau yaumul Tsulatsa, yaumul Jum'ah pada malam ke-27. Jadi kalau jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad dan Rabu, maka malam Lailatul Qadar malam 29. Kalau awal Ramadan itu hari Senin, maka Lailatul Qadar malam ke-21. Jika awal Ramadan itu hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar 27. Jika awal Ramadan itu hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Jika awal Ramadan itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya malam ke-23 katanya. Terus dalam kitab Hasyiah As-Sahawi Alal Jalalain di sini dikatakan kalau seandainya jika awal Ramadan itu hari Ahad, katanya malam ke-29, kalau hari Senin malam ke-21, kalau awal Ramadan hari Selasa ke-27, awal Ramadan hari Rabu ke-19, awal Ramadan hari Kamis itu Lailatul Qadar malam 25. Jika awal Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya 17, malam ke-17 katanya. Kalau Ramadan itu hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam ke-23. Ini di dalam kitab Hasyiah As-Sahawi. Kemudian dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri di sini dikatakan bahwa kalau awal Ramadan itu hari Jumat, maka jatuh pada malam 29. Awal Ramadan hari Sabtu, maka jatuh pada malam ke-21. Kalau hari Ahad jatuh pada malam ke-27. Kalau hari Senin jatuh pada malam 29. Kalau awal Ramadan hari Selasa malam 25. Awal Ramadan hari Rabu malam ke-27. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka ganjil setelah malam ke-20 katanya. Ini walau alam bisawab. Tapi pada intinya seperti yang dijelaskan oleh guru kita Syekh Dr. Luqmanul Hakim,
Intinya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh al-ijtihad dalam mencari malam Lailatul Qadar ini, supaya kita jangan sampai kalau kita memang sudah ditainkan malam Lailatul Qadar itu adalah waktunya sudah ketahuan, nanti kita nggak semangat gitu kan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Tuan Guru kita, mudah-mudahan ilmu kita ini berkah, mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat. Sekali lagi kami terima kasih banyak kepada Tuan Guru Syekh Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari. Kami atas nama lembaga, ya mungkin Itkon mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Ustaz atas nama lembaga, tapi saya pribadi sangat berterima kasih karena sudah mendapatkan banyak ilmu yang didapatkan dari Tuan Guru. Saya kira mungkin itu saja, mungkin selebihnya kami berikan waktu kepada Ketua Itkon. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dokter, kami haturkan terima kasih yang tiada tara atas waktu dan ilmu serta keberkahannya yang sangat banyak. Kami tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan ini awal kebaikan buat kita semua, para hadirin yang hadir, dan kedepannya semoga Allah berikan lagi kesempatan-kesempatan yang lebih banyak kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di hari yang berkah ini kita sekaligus mendapatkan mauidhah ya dari dua guru yang sangat alim, Syekh Luqman Hakim Al-Azhari dan Dr. Mardi Hadi. Mungkin kami dari lembaga mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir dan mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya tatkala ada kekurangan-kekurangan yang belum bisa kami tunaikan hak-haknya. Mudah-mudahan Ramadan yang sangat mulia ini menjadi momentum saling memaafkan dan saling mengasihi satu sama lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari kami cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Syukran, barakallahu fikum. Ya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair ya Dr. Luqman. Jazakum. Mungkin ada kata-kata terakhir buat kita semuanya ini, mungkin barangkali Ya, Dokter. Udah lebih dari kata-kata tadi itu. Mas'alallah lana wa lakum dawamat taufiq insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik, astagzinkum jami'an insyaallah. Syukran. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mardi, syukran jiddan wa hadratak. Afwan. Insyaallah ya, alhamdulillah kita mendapatkan ijazah dari beliau. Mudah-mudahan tadi ketika beliau mengijazahkan, kita jawab dalam diri kita qabil atau qabilna insyaallah. Jadi artinya kita bisa meneruskan informasi kepada sanak saudara kita tentang apa yang sudah kita pelajari dari 40 hadis Ramadan ini. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita memakai konsep atau sudut pandang sanad, maka kita mendapatkan sanad yang ali, tinggi. Kita langsung dapat dari mu'aliful kitab. Alhamdulillah. Ini merupakan satu anugerah yang sangat besar bagi kita semua. Jadi nanti ketika kita mungkin 5, 6, bahkan 10 tahun ke depan, ini kita mendapatkan runutan atau mata rantai sanad kitab 40 hadis tentang Ramadan, sanad yang ali kepada Syekhuna Dr. Luqman Hakim Al-Azhari hafizahullah. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Izin live Ustaz. Fadal dokter. Boleh gimana? Langsung ya. Jazakumullah Ustaz. Qabilna. Al-afan yes. Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Abdi payun. Al-afan ya Ustaz, al-afan.